Halo guys, balik lagi nih. Kita di episode kali ini pengen bahas yang pertama, kita lagi ada di Marsuning Headquarter. Dan hari ini nggak cuma main doang, tapi sama Koko Denis kita mau ganti Halo. cup karbonnya Wimai. Dan Koko Denis lagi heboh dari tadi siapin cup mesin dan lain-lain. Nah sebelum kita ganti cup karbonnya Wimai, jadi Wimai ini adalah mobil Mart keduanya Marsuning. Ini basicnya 1500 Matic karena yang standarnya itu kan yang awalnya itu kan ada 1200 pre-facelift kan. Ini facelift, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue mau bahas tentang Marsuning Headquarter dulu sama Ko Denis. Let's go. Ko, gue mau minta diajarin tour dong. Sini aja, sini. Ini gue selalu lihat kalau di live TikTok ini selalu muncul nih velg-velg ini. Ini sebenarnya apa sih? Lu jual velg kah? Apa ini? Nggak, sebenarnya ini koleksi aja sih. Jadi koleksi Marsuning ya? Ya, koleksi pribadi aja. Oke, kita lihat yang ujung dulu. Ini kayaknya gue pernah lihat lu pakai ini dulu. Ini speknya apa? Ini kan kayak Tarmac. Speknya 6,5 40. Japan. Ya. Jumawa dia guys, Japan. Yang ini juga apa nih? Ini TC. Wet Sport TC 005. Speknya 6,5 38. 6,5 38. Ini buatan mana? Ini Jepang juga. Sombong ya? Udah mulai dua velg nih sombong. Jadi yang dua ini Kalau yang ini dua TC kan? Ini TC 105X. Ini kebetulan replika. Cuma Kayak face-nya ori banget ya? face-nya oke sih menurut Satu gua. banding satu lah ini bisa dibilang. Kalau yang itu udah banyak yang tahu ini SE37. Sebenarnya ini jarang yang pakai sih. Ini SE37 sebenarnya kurang populer sih kalau untuk kalangan race sih. Cuma Tapi kalau kita bahas ini buat dipolis dan kawan-kawannya mantep deh. ada potensi. Ada potensi. Ada ya? potensi. Dan ini di ujung masih ada space kosong. Yang tadinya itu racing hard harusnya ya. Ya. Tapi sebenarnya ada guys TW37 yang dipakai gue dulu. Jadi gue tuh pinjem velgnya guys. Nah kalau kita di sini ada satker nih kok. Jadi ini apa maksudnya ini bareng jualan NT ya? Kalau ini barang jualan Mas Tuning. Ini kebetulan udah mau lagi nunggu kering sih, tinggal dikit lagi habis dicat, tinggal nunggu diambil sama dipasang. Oke, jadi ini mah customer. kemarin beres bengkel cat semua ke sini ya. Ah. Tinggal dipoles berarti. Terus ada spoiler juga. Ini ada spoiler yang karbon. Oh, ini karbon juga nggak satu tipe ya? Ada dua tipe juga nih ya. Ini karbonnya yang biasa, yang twill. Twill, ini hexagon. Ini yang model hexagon. Oke. Ini sebenarnya pakaian sendiri sih, cuma kemarin karena mobil habis di restore, gue copot dulu. Tapi kalau misalkan customer teman-teman ada yang mau pesen motif kayak gini juga bisa. Apakah ini yang second dijual juga sama MT? Ya kalau ada yang mau boleh. Oh, jadi bisa yang second juga ada ya? Bisa. Terus selain ini biasanya ada apa lagi kok? Spion ya? Kalau yang karbon-karbon tuh apa aja? Oh, ada di sini. Ini ada grill. Nah, ini gue tahu nih. Ini R&D-nya gue waktu itu ikut guys. Ya. Lihat gue R&D. Ini grill karbon untuk yang model pre-facelift. Oh, kalau yang Autek itu apa? Sama, Autek juga bisa. Pre-facelift, Autek, bumper. Ini motifnya bisa ganti-ganti juga. Ada yang kayak gini juga. Ini kebetulan bisa juga. Jadi tergantung request by customer ya? Cuma kalau yang model ini sebenarnya ini kurang laku sih, karena ini kan lebih ke personal ya model Iya. ini yang lebih Banyaknya pasti maunya kayak lebih gini umum yang tuh twill. model-model gini yang twill biasa. Kalau carbon forge itu lu juga bisa terima nggak sih? Bisa, carbon force bisa. Oh, jadi buat temen-temen nih, kalau pada pengen merchnya dibikin full carbon forge, carbon twill, ataupun hexagon, tinggal kontak MT aja. Cuma kalau force itu lebih lama sih karena bikin lebih susah. Oh, ya nggak apa-apa lah. Harus satu-satu kan dicocolnya. Iya, dicocok satu. Terus warnanya bisa dimacem-macemin kan? Benar. Kayak Banyu Biru tuh si Mas Bima kan dia pakainya biru, merah. Iya. gitu. Oke, kalau gitu nanti gue pengen bahas ada satu video tentang Marsuning, jadi ditunggu aja. Sekarang, hari ini, kita geser keluar, guys. Nah, hari ini kita mau ngontenin dia. Yang gue bilang itu dia. Dia tuh kan sekarang pakai karbon. Ini kita langsung nih live di headquarter Marsuning nih ya. Ini kan pakai karbon. Ini mau distandarin. Nah, kenapa distandarin? Coba kita tanya ke Bapak yang satu ini. Kenapa distandarin jadinya? Apakah udah ada yang beli? Nggak mau dipindahin aja ke yang abu-abu. Oh, jadi mau dipindahin ke sana tuh ya. Itu kemarin baru di repaint, di coating, dikasih ya mantap sih, makin racing ya. Dan tadi gue sempat ngeledekin dia, ternyata shortbarnya tanah B, bos. Shortbarnya tanah B. Jadi kalau gitu langsung aja nih kita mulai ganti cup standar dan kita lihat, karena ini harus fitting lagi, harus kayaknya sih ya. Kayak
sini dan sekalian deh teman-teman lihat progresnya gimana sih kalau di Mars Tuning untuk kerjain kayak gini. Let's go. Nah ini udah udah kelepas si cupnya. Kita mau pasang yang standarnya guys. Nah teman-teman, itu Mars Tuning juga lagi bikin video terkait pelepasan ini. Detailnya nonton di Mars Tuning aja ya. Karena di vlog ini kita mau bahas special headquarter of Mars Tuning sama sejarah Mars Tuning, oke? Langsung aja nanti nih YouTube channelnya taruh di sini nih. Oke kok, melanjutkan tadi opening kita udah sedikit garage tour headquarter tour kali ya tentang si Mars Tuning ini. Gua nih penasaran. Gimana? Mars Tuning ini kan udah ada dari 2020 ya. Ini nyala ya? Udah nyala. Langsung aja kita santai aja ngobrol. Sebenarnya nih Mars Tuning ini awalnya gimana sih yang sampai ada Mars Tuning gitu, sampai dipilih Mars Tuning gitu? Ya awalnya gue punya Mars, terus waktu itu sekitar 2019, gue pengen modif Mars nih, cuma nyari kiblatnya tuh bingung karena di Indonesia masih jarang banget yang modif Nissan Mars ya. Oke. Terus cari-cari referensi. Karena di Indo nggak ada, kita cari ke Jepang. Jepang itu tapi juga nggak banyak yang main Mars. Akhirnya nemu yang banyak itu di Thailand. Oke. Nah, jadi di Thailand akhirnya waktu itu gue ngelihat ada satu bumper yang menurut gue, bentuknya oke nih, sporty banget. Lalu gue cari namanya apa, akhirnya ada sebuah bumper namanya Autek. Itu ada di Serena juga kan? Ada, Serena tapi waktu Autek itu yang karena gue biru. belum paham banget. Oke, 2019 tuh ya? 2019 Autek, gue cari-cari ternyata di Indo ada. Di Indo ada, terus akhirnya gue cari, dapet, gue pasang, terus gue pikir-pikir, kayaknya seru nih ya kalau gue bikin culture modifikasinya di sini. Waktu itu belum kepikiran jual produk. Cuman pengen bikin kumpulin anak-anak Mars lah. Ya, pengen kumpulin bikin anak-anak Mars. Akhirnya itu bermula dari bumper itu sebenarnya. Bermula dari bumper itu, akhirnya pengen bikin culture modifikasi khusus Nissan Mars. Akhirnya gue bikinlah page di Instagram lah, di IG. Kenapa namanya Mars Tuning? Jadi jujur aja nih, gue jujur. Gue itu terinspirasi sama ada dulu majalah namanya Honda Tuning. Wih, Honda Tuning guys. Ya, gue sebelumnya juga Honda entusias, gue seneng sama Honda, pernah pakai Honda, makanya mungkin sedikit banyak terinfluence lah. Nanti itu boleh gue bahas nih, tapi itu tentang personality lah ya. Next tuh, podcast next selanjutnya tuh ya. Terus? Jadi ya sedikit banyak karakter itu kebawa untuk sekarang gue main Nissan Mars. Nissan Mars. Makanya gue namainnya Mars Tuning dan menurut gue penyebutannya itu enak gitu cukup ya? enak denger. Dan gampang diingat juga. Ya. Nah terus sampai sekarang akhirnya lu kan ibaratnya pemasok buat teman-teman yang punya gairah buat modify tapi pengen modif cuman bingung mau apa. Sampai akhirnya tuh gue ada satu pertama kali gue kenal lu ya. Jadi gue pertama kenal tuh di satu morning run. Sebelumnya itu gue udah ngincer lah yang abu-abu itu. Karena dibilang itu Mars paling kenceng di Indonesia katanya. Wah, gue penasaran. Gue penasaran dong guys, penasaran. Mars paling kenceng, paling nyetel, yang punya Mars Tuning. Gue jujur aja gue nggak tahu karena gue pakai Honda kan. Gue taunya kayak mungkin bro-bro yang wah banyak lah gitu kan, bro udah banyak mainnya. Sedangkan Mars ini jarang banget yang main gitu. Ya, sampai betul. akhirnya gue lihat, udahlah gue ikutin segala macam, kenalan. Dan ada satu movement yang menurut gue asik. Ini spoilernya nih. Spoiler ini yang bikin gue agak nengok karena saat itu gue Honda Brio itu nggak ada spoon kan kok, ya kan nggak ada spoon. Tunernya tuh Honda Brio itu cuma modulo yang gue tahu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh dikoreksi deh. Terus ini ada Mars, dibilang modulo, dibilang spoon bukan. Tapi tetap donga dan ada si kayak topping lagi gitu. Dan setelah gue kenal ternyata lo desain sendiri. Betul. Sebenarnya lo basicnya gimana sampai lo ngebuat Mars Tuning ini jadi rumah modifikasi anak-anak Mars? Ya, produk pertama yang kita jual itu sebenarnya spoiler ini. Jadi awalnya gue pengen ganti spoiler. Yang menurut gue spoiler Mars standar itu kurang kayaknya kurang menggugah. Jujur nih waktu itu pengennya racing look lah, pengennya. Racing look cuma
dan kiblatnya melihat spoiler yang nonggeng itu ada di Spoon, karakter-karakter mobil-mobil Honda di Spoon gitu kan, kayak Jazz itu terutama ya Jazz kan. Nah terus gue berpikir bisa nggak ya kalau kita custom gitu kan, kalau kita custom model itu, ya memang gue akuin kita terinspirasi ngambilnya dari model Spoon. Spoon, betul. Gue nggak menampik hal itu, ambil inspirasinya. Tapi nggak mungkin Spoon dipakai di March gitu Oh kan enggak, maksudnya. enggak. Itu beda jauh. Hanya bentuk sekilasnya aja. Terus akhirnya kita develop, dudukannya kita buat sedemikian rupa karena kita niatnya memang ini produk nggak cuma dipakai sekali, tapi bisa dijual, dipakai sama teman-teman. Jadi kita develop benar-benar dudukannya semua untuk plug and play. Jadi tanpa ngebor body. Betul. Dan menggunakan bracket standar dari spoiler yang lama. Gitu. Ya gue sempat notice kemarin kan ini mobil gue proyekin gitu ya, bahwa ternyata gue baru tau bolongan ini tuh untuk si rumahnya itu, jadi nggak usah ganti-ganti, nggak usah apa-apa, semua udah plug and play. Dan menurut gue sih paling asik sih sampai saat ini ya. Gue belum lihat lagi yang lain, jujur aja. Bukannya PRS gue kenal, tapi gue belum lihat lagi. Ada rumah modifikasi buat March, kayak March Tuning. Terus nextnya Sorry ralat. Sebenarnya ini mungkin ya kalau di Indo oke lah kita konsentrasi di March. Tapi kalau di luar ya ada. Kalau di luar ada, terutama Thailand gitu ya. Oh iya nggak, kita ngomong di Indo ya. Kalau di Indo belum ada rumah modifikasi kayak March Tuning. Ya. Betul kan? Betul. Dan oh iya, mungkin gue boleh share sedikit ya. Teman-teman, kalau ternyata produk March Tuning udah dikirim ke luar negeri juga. Ada beberapa ke luar negeri. Iya, jadi boleh di-share nggak? Apa sih yang dikirim ke sana tuh dan kemana negaranya? Yang dikirim itu sebenarnya baru ke Brunei. Brunei. Di Brunei itu kita kirim spoiler Ini. sama body kit add-on, lips sama diffuser. Oh, lips MT. Iya. Oh ya, jadi lo sekarang udah ada apa aja sih? Spoiler, lips, grill tadi sempat Lips, di-shoot. grill, side skirt, Oh ini, sama diffuser. diffuser. Diffuser tuh yang model sirip-sirip itu. Sirip-sirip yang untuk di bumper belakang. Nanti gua built-in kali ya. Boleh. Nah, kan kita kirim ke Brunei. Lo nggak takut di kopi? Risiko itu pasti ada, Cuma ya gimana ya? Ya semua usaha pasti ada risikonya lah. Ya udahlah ya, kita tutup mata aja dan kita berusaha sebaik-baiknya aja lah. Tapi ya kalau sampai kita sebagai produk UMKM ya, kita kan masih bisa UMKM lah ya, masih mikro di Indonesia, bisa kirim ke luar negeri sih, movement yang bagus lah, positif lah. Kita bisa punya kita bisa punya pengalaman baru di dunia modifikasi ini gitu kan. Gue cukup bangga lah kenal sama orang yang udah bisa ini original produknya di kesana ke Brunei. Karena kan di Indonesia juga banyak ya, kita kalau ngomong kayak ada Karma juga, sekarang udah banyak nih, movement udah banyak. Dan ternyata dari sini kita punya March loh, yang di Brunei itu dinilai bagus gitu. Nah, tadi ngomong soal keluar, sampai dikirim segala macam. Sampai kapan March Tuning ini, apakah, ini kan March tuh gue baru tahu ya, ternyata ada facelift, ada yang 1500, ada macam. Apakah lu R&D-nya ini per tipe atau lu lebih ke semua March bisa pakai? Ada beberapa barang yang semua March bisa pakai, ada yang per tipe. Dalam hal ini per tipe itu kita bagi dua ya, yang paling general ya, yang facelift sama pre facelift. Oke. Karena perbedaan signifikannya itu di bumper. Oh, makanya lu punya dua March antara pre facelift dan facelift sebenarnya buat R&D. Iya. Yang awalnya abu, yang 1.2, akhirnya lu yang silver. Tambah lagi silver. Ya betul. 1500 Matic itu ya. Iya. Dan gue sempat lihat sebenarnya lu ada kayak open filter juga buat engine lah ya, open filter, knalpot. Ada. Itu March Tuning juga. March Tuning juga. Oke, berarti lu R&D-nya cukup dalam di March ya? Ya lumayan lah. Cukup dalam ya guys. Ya. Karena kalau gue lihat kan kayak open filter itu kan sebenarnya hitungannya harus betul kan. Ya. Yang gue tahu ya. Betul. Terus kayak knalpot. Ya. Banyak sih yang suka tanya kalau di Cabrio deh, pakai apa yang bagus, Kalau Mio udah banyak, lu sebutin deh brand apa udah terkenal. Tapi kalau March mungkin ya lo harus cari yang usernya karena udah biasa. Karena guys, ini sedikit fun fact kok. Gue bawa mobil lo, gue agak shock. Gue bilang awalnya tuh, kok mobil lo nyendat-nyendat? Iya.
ini kayak ada something problem nih, entah di tuningannya atau apa. Ternyata setelah lu tadi bilang, ini emang karakternya seperti itu. Iya, betul. Artinya ya gue sebagai tim Honda, begitu masuk Mars ada penyesuaian kan. Nah, kalau gue pengen share, gue pengen lo buat share ke kita semua tentang si Mars tuning ini mau sejauh apa nantinya. Karena kan kalau yang ya ini cukup sedih sih, Mars itu kan belum ada lanjutan lagi nih. Ya. Kalau Brio kan masih nih dari CBU turun ke CKD, turun Betul, sekarang Satya, betul. ada lagi sekarang facelift, bahkan sekarang tambah lagi facelift Urban Night Iya. ya. Ini kan Mars kan gue belum ada isu-isu bagus nih, sedangkan di luar udah ada, Iya. belum masuk nih, Nissan belum masukin ke Indo. Ini mau sampai sejauh apa? Ya sejauh apa? Tetaplah kita lanjutin culture yang udah ada, ya. Culture yang udah ada, movement yang udah ada, sambil kalau ada produk-produk baru, tetap kita akan launching. Oke. Selain produk, gue pernah lihat lo bikin March Meetup. Ya. Ya March Meetup itu Iya. ya. Itu ngapain sih? Biar mungkin teman-teman yang punya March pengen datang, cuman masih ragu gitu, nggak tahu mau ngapain. Coba boleh di-share gak? Jadi March Meetup itu sebenarnya bukan agenda rutin ya, bukan agenda rutin, tapi kalau lagi ada waktu, memang kita kumpul-kumpul santai aja sih. Jadi nggak ada sistem keanggotaan, nggak ada sistem registrasi. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan Nissan Mars. Sebenarnya tidak hanya yang dimodifikasi, tapi yang standar pun boleh ikut. Nggak ada masalah, bebas, semuanya bebas. Dengan harapan kita bisa menularkan semangat-semangat modifikasi di Nissan Mars ini. Karena populasinya kan terbatas. nih. Iya, betul. Dan sebenarnya gini, dibilang terbatas karena banyak user-user baru yang mungkin baru beli Mars Ambil ini. Mars. Iya. Mungkin yang untuk anak-anak muda atau keluarga muda yang ambil Mars ini sebagai mobil pertamanya. Karena gini sih ya, kalau gue ya dulu, gue kan ikut satu komunitas Brio ya. Ya. Sebelum gue ikut komunitas, banyak salah langkah lah. Oke. Sampai yang paling parah tau nggak apa? Mobil gue pernah kena oli palsu. Ya. Itu tuh paling nyelkit deh, sampai hari ini yang paling gue sesalin. Ketika gue masuk komunitas, gue dikasih tahu lo, oh lu ganti di sini kok nggak mau di bengkel resmi. Iya. Dan sebenarnya kubu begitu kan ini ya lumayan ya, kita dapat relasi baru. Mungkin kalau tiba-tiba, oh ternyata bisa ganti spoiler kayak gini, saya pikir Iya. harus bolong-bolong ngebor, ternyata kan kita Betul. bisa show juga kan. Nah terus apakah dari setelah lu meet up itu ada bentuk positif dari teman-teman March Enthusiast ini? Ada. Biasanya berapa orang sih yang ikut? Ini udah keberapa kali ya? Ini kita bikin udah 3 kali. 3 kali. Oke, yang pertama berapa, kedua berapa, tiga berapa? Yang pertama itu sekitar hampir 30 mobil. Banyak dong. Ya, lumayan. Itu Jabodetabek, apa ada yang jauh juga? enggak, kebanyakan dari Bogor karena waktu itu kita bikinnya di Sentul. Oke. Kebanyakan dari Bogor. Gue cukup kaget sih, cukup kaget. Wih, antusiasnya tinggi ya. Gitu. Hampir 30 lah seingat gue. Terus yang kedua itu kita bikin sistem modelan itu morning run. Wah, itu yang paling Morning seksi run. banget tuh. Asik Gitu. itu. Kan ada pada ngajakin nih, yuk sekali-sekali kita bikin morning run yuk khusus Mars. Oke, nggak apa-apa. Jadi waktu itu rutenya bikin dari rest area Cibubur, terus ke Tol Bocimi. Oh, ini apa track Sundrive? Ya, trek Sundrive lah. Pokoknya kalau Trek teman-teman yang pernah ikut Sundrive tahu lah treknya Ya, lah pokoknya. itu pemanjakan mata di Bocimi itu sangat-sangat nikmat Iya. itu. Terus ini konteksnya bukan kebut-kebutan ya guys, bukan kebut-kebutan di tol. Kita cuma rolling santai, foto-foto, cari konten, gitu aja sih. Pokoknya Oh, yang seru-seruan bareng. disclaimer juga Apa tuh? ada medianya. Oh iya betul, ada medianya. MT Media namanya. Jadi kalau yang suka tanya tuh MT Media itu apa, sebenarnya base-nya dari ini nih, Marsuning Media. Ya ini teman-teman Cuman kita juga lah. Lebih ke sekarang lebih ke universal lah ya. Ya. Oke. Terus itu berapa banyak tuh yang morning run? Morning run itu sekitar 20-an. Karena morning run. Karena morning run dan waktu itu mungkin ada beberapa juga yang berhalangan. Yang ketiga ini sama 20-an juga. Itu kita bikin meet up lagi, tapi di posisinya di tengah kota Jakarta. Jadi kenapa gue bikin di tengah kota Jakarta? Supaya yang dari Jabodetabek dan sekitarnya Bisa dapet. adil gitu, ke tengah-tengah jatuhnya. Gue baru inget. Mas Lukman ya? Ya. Itu kalau nggak salah Telkom satu kampus gua. Dia pernah datang kan itu? Oh ya itu yang pertama. Dia jauh-jauh datang dari Bandung ke Bogor. Top. Pagi-pagi jam 7. IG-nya tuh. Wah gila tuh. Salut sih, salut Mas Lukman. Dan Salut, ini PP kan itu ya? Apa? PP kan pulang pergi kan? PP. Top, guys. Jam 10 datang, jam Solid. 12 balik. Solid banget. Solid. Solid banget. Mantap. Udah gitu Marsnya kandas. Kandas vendor mepet pokoknya. Vendor mepet ban. Iya, yang hitam itu top hitam, sih itu. top. Itu kalau di anak-anak Telkom University ya, itu kalau di bagian kampus belakang tuh yang anak teknik, pasti ngeliat
kaca bening pendek gitu kan. Ya. Dia facelift itu ya? Basicnya Tapi Autek loh itu. Basicnya facelift, tapi dia ganti ke mukanya Autek. Jadi dia ganti headlamp yang lama. Oh, justru malah di pre-faceliftin? Iya. Karena Autek tuh nggak ada facelift ya? Autek itu hanya ada di pre-facelift. Dia pakai lampu bulat. Oh, I see. Iya, dia belakangnya tuh facelift soalnya lampunya titik-titik gitu kan? Iya. Ya guys, jadi begitu tuh. Nah, ternyata Mars ini punya satu ya tim yang kuat lah ya di Sebenarnya menurut gua Mars itu cukup potensial mobilnya. Cuma memang ya dari segi penjualan mungkin nggak sebagus brand yang H dan T ya gitu. Tapi makanya sekarang ini gue mencoba membangkitkan movement Mars user inilah. Tapi gua mungkin yang nonton Mars boleh lah, gue pengen tahu sih. Gue tuh kan di Venom ya. Ya. Gue tahu ada satu Mars, maksudnya yang satu sesi lah. Gue lupa nama bahasanya apa yang bagus ya. Intinya Nissan tuh kerjasama dengan Venom. Di Nissan Mars, inget gue ya, dan setahu gue. Gue kemarin baru tahu cari-cari. Kalau emang ada, gue sih pengen dengerin sih. Oh ada ya? Ada kalau nggak salah. Gue tapi harus koreksi lagi ya. Oke. Gue lupa bener ada apa enggak itu kalau nggak salah Nissan. Tapi gue lupa antara Nissan Mars atau apa. Kemarin gue sempat denger, telinga gue denger. Itu tahun kapan? Gue lupa om. Nanti aku harus cek. Mungkin kalau ini nggak tayang berarti nggak ada ya. Gue harus cek dulu. Nah terus nih lanjut ya kok. Ya. Gue pengen nanya. Ini kan Mars ini tadi lu bilang super potensial. Ya. Gue juga tahu, gue kenal orangnya. Ada yang dibuat berat juga. Ada beberapa. Iya, gue juga tahu, gue kenal juga, sering ketemu di Ya situ. teman-teman kita juga lah. Kita pokoknya. kumpul lah anak-anak Ya, itu gitu. Ya. Penasaran gue, kenapa Mars Tuning ini nggak masuk ke ranah motorsport? Kan udah ngedevelop nih, ada knalpot, ada oversetter. Kenapa Mars Tuning nggak coba ranah ke motorsport? Jadi tim. Sebenarnya gini, ini balik ke personal ya. Oke. Gue sendiri karena ada kesibukan kerja. Dan udah gitu, Mas Tuning ini lebih arahnya untuk ke eksterior, fashion lah, style gitu kan. Sebenarnya bisa aja untuk kita terjun di motorsport, cuma ada hal-hal yang harus dikorbankan, misalnya contohnya waktu gitu kan, dan kita harus juga. R&D lagi. Betul. Gitu. Jadi lebih baik gue mungkin untuk sekarang lebih fokus di bagian style aja. Nah, tapi kalau misalkan nih, tadi kan lo udah Mars meet up segala macam ya. Yeah. Kalau misalkan kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu. Ada teman-teman mungkin dari Jakarta datang ke lu pengen konsultasi, apakah Mars Tuning ini juga menyediakan Oh bisa. waktu bisa. Ataupun ya kita nggak ngomong jasa dia, kita ngomongin buat sharing deh. Iya. Itu apakah free apa gimana tuh? Ngobrol aja dulu, Pokoknya selama saya informasi yang gimana ya, saya bisa kasih aja. Jadi via DM? Ya DM aja. Mau tanya-tanya apa DM aja. Banyak kok selama ini yang tanya-tanya tentang fitment, tentang mesin, atau enggak misalkan ada teman-teman yang baru angkat Mars nih. Iya. Cek mesin di mana? Terus dia bingung nih, kok mobil ini contohnya. Iya. Mars ini kok ndut-ndutan di RPM bawah. Kayak gue rasain. Terus gue bilang, ini mobil kondisinya sehat nggak? Kalau udah sehat semua, memang begitu karakternya. Jadi harus dibantu main gas dan koplingnya. Memang karakter 3 silindernya begitu. Oh iya. Dan sedikit banyak sebenarnya gue jadi belajar 3 silinder juga sih di Mars. Ya. Karena kan yang gue tahu 1200 3 silinder tuh ada yang Toyota Agya segala macam ya. Cuma kalau Mars ini kan gue bener-bener blast lah. Sebenarnya gini, gitu. Ya tiap mobil tuh kan ada kelebihan dan kekurangan ya. Betul. Ya kan? Cuma gimana kita mensiasati kekurangan ini supaya mobil kita ini lebih enak dipakai. Iya betul sih. Gitu. Betul. Karena gue sih ya jujur aja ya, gue kan pakai Brio. Gue pakai facelift Brio-nya, yang masih setrika. Masih luas banget sih. Iya memang. Itu sih luas banget sih mobil. Ya. Enak banget luas, ya dibilang nyaman mobilnya. Ya. Padahal sudah pakai coil over dan kawan-kawan tuh nyaman. Cukup oke lah. Oke, dia memang ground clearance-nya agak pendek. Tapi gue rasa bukan karena apa-apa sih. Mobilnya itu settingan pendek banget. Cuman kalau mobilnya kayak C2 jari aja buat harian Jakarta. Oh, itu aman banget kok. Aman banget. Dan jadi opsi ya, harganya udah menarik sekarang. Gue sempat searching di salah satu platform, udah menarik harganya. Ya, harganya oke. Paling terakhir kok, lu pengen sampein apa ke teman-teman yang nonton yang mungkin user Mars atau pengen beli Mars? Jangan-jangan dia cari dulu nih YouTube Mars, ada Mars Tuning ternyata. Ya pokoknya kalau mau cari kiblat modifikasi di modifikasi Mars ya di Indonesia, boleh lah
mampir ke Mars Tuning. Kalau ada yang mau ditanya-tanya pun, tanya aja. Nggak apa-apa. Pasti selama saya bisa jawab, selama ilmu saya nyampe, pasti saya akan jawab. Gitu guys. Dan kalau mau belanja, pasti ke Mars Tuning ya. Wajib. Karena lu udah pasti semua fitmentnya plug and play. Bahkan kayak gini ada velg-velg. Mungkin kalau ini dulu dijual nggak nih? Kalau harganya oke sih. Jadi kalau ada yang mau nawarin juga boleh ya. Ya tinggal kontak Mars Tuning aja lah. Dan nanti kalau misalkan mau tanya-tanya ban segala macam, tanya aja. Dan gua sendiri pun sampai hari ini kalau nanya ban ke doi guys. Karena gua agak shock liat Advan Evo 205 masuk di Merc, gua kaget kan. Emang masuk ya? Ternyata masuk. Jadi gua banyak nanya juga. Gitu. Jangan kan Advan Neova. Apa? ATRK 21550 pun masuk. Mas Bima ya? Ya. Masuk loh, iya bener-bener. Lu pernah pakai Acelera 225 kan? 22545 masuk. Tapi dia memang nggak selebar yang lain ya, betul. 225-nya ya. Jadi ukurannya sebenarnya 225-nya itu banci. Apakah 225 Ventus bisa masuk? Sebenarnya masuk bisa, tapi ya Fitment correction lagi lah. fitment correction dan harus siap gesrot sih. Nah, coba pada komen lah dia akun maksudnya, kok pasang 225-nya aja kok. Bawain aja ntar juga kepikiran. Siapa tahu kan. Jadi lihat movementnya kan. Kan udah sold 225-nya. Masih ada yang baru. Masih cari bisa. Oh gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu buat kita ngomong soal Mars Tuning. Nextnya gue pengen bahas tentang pemilik akun DNSJ_27 alias orang di balik layar Mars Tuning. Gue pengen penasaran. Tadi disebut mention terkait Honda-nya. Dan gue udah denger ceritanya dari temen gue kalau zaman dulu dia ada build Honda tuh high spec. Jadi next gue pengen sharing tentang itu ya. Boleh. Oke kalau gitu. Terima kasih buat nonton teman-teman, jangan lupa follow Mars Tuning. Dan guys, tadi gue sempat selipin di awal bahwa Mars Tuning sekarang punya YouTube. Punya YouTube dan gue kasih di deskripsi untuk linknya. Buat teman-teman langsung aja nonton ke Mars Tuning. Vlog pertama ada gue juga kok. Yeah. Kita projectin yang silver. DIY. Bye bye guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye.